Halo buat semua teman-teman XO, saudara yang levelnya helper atau sudah volunteer. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi sedikit tips ya atau sebuah guidance-guidance apa yang teman-teman butuhkan dalam membuat sebuah event. Jadi bentuk video ini adalah sebuah bukan tutorial tapi bentuk video ini adalah sebuah pengajaran dan teman-teman semua, mungkin selama ini kalian yang sudah terlibat di dalam beberapa acara-acara penjangkauan dan spesifik akan membahas cara membuat reach out event atau acara yang formatnya tuh reaching out. Ya, kalian kan selama ini yang sudah ada di Komsel, sudah bikin acara penjangkauan, bentuknya sabu-sabu party dan segala macam. Dan di video kali ini akan membantu teman-teman untuk mengguide step by step-nya. Oke, jadi saya langsung mulai aja ya teman-teman untuk kita bagaimana membuat sebuah event ya dan tema eventnya itu adalah Friends United Event dengan formatnya itu adalah reach out event ya yang kurang lebih targetnya 20 orang atau lebih gitu ya. Saya percaya teman-teman kalau udah bikin penjangkauan minimal 20 orang termasuk panitia dan anak-anak sekolah yang dijangkau. Oke, jadi kita akan langsung memulai pembahasannya. Nah, yang pertama, step paling pertama yang teman-teman harus lakuin semuanya adalah memilih tema. Jadi, cara menentukan tema, nanti saya akan kasih contoh-contoh tema apa saja yang applicable buat segmen SMP dan SMA. Dan sekali lagi nih, ini bukan buat event besar XO, tapi ini buat event Komsel atau event penjangkauan kalian di Komsel masing-masing ya, atau di homecoming masing-masing. Dan pilih tema bisa kita sesuaikan dengan segmen yang kita mau tuju. Berarti ada segmen SMP dan juga segmen SMA. Dan di sini saya udah merangkum kurang lebih tema-tema apa aja yang bisa dipakai di segmen SMP sampai segmen yang SMA. Dan setelah saya lumayan sedikit survei, ya, jadi tema paling besar sekarang kita itu adalah food party. Ya, kalau teman-teman memang jangkau jiwa-jiwa bikin acara yang berhubungan dengan makan gratis, itu marketnya udah jauh lebih besar gitu ya. Saya tulis di sini ada 35%. Terus yang kedua yang nggak jauh kalah besar, kita bisa pakai tema mengenai hobi ataupun idol. Idol di sini bukan Baal ya teman-teman ya, tapi idola gitu, idola ya. Jadi nanti saya akan kasih beberapa contoh-contohnya. Terus misalnya tema event mengenai friendship, mengenai lifestyle, ya mengenai future juga beberapa persen itu juga lumayan menarik setiap jiwa-jiwa atau target di segmen SMP sampai ke SMA. Jadi tema ini penting ya, kita jangan langsung nentuin judul event acaranya apa tapi start dari tema. Dan ini udah memudahkan, jadi teman-teman kalau mau bikin acara penjangkauan mikirnya dari sini aja temanya, nggak usah ke yang lain-lain dulu yang ribet-ribet. Oke, ya saya udah langsung kasih contohnya dan saya akan kasih nanti di depannya beberapa example-example yang kita pernah buat. Nah, setelah menentukan tema, jadi dari satu 2 3 4 5 5 tema ini kita langsung masuk ke menentukan sebuah pesan. Ya, jadi pilih pesannya. Ya, pesan apa sih yang teman-teman nanti di acara hari H tersebut mau sampaikan gitu. Dan kalau misalnya Kak, saya tujuannya cuma buat have fun. Oh ya udah berarti ya pesannya cuma have fun doang. Nanti saya akan jabarin ya. Nah, kalau kali ini misalnya khusus let's say kita misalnya mau menyampaikan pesan sesuatu dan di sini kalau kalian lihat nih di kolom paling bawah saya kasih contoh pesan yang mau diberitakan adalah I can do all things through Christ who strengthen me. Saya bisa melakukan semuanya atau with God everything is possible. Itu salah satu pesannya. Dan biasanya cara menentukan pesan itu kita bisa mulai juga dari needs atau kebutuhan-kebutuhan segmen tersebut. Itu contoh misalnya kalian mau jangkau tiba-tiba segmen SMP pesannya mengenai membangun keluarga yang harmonis di dalam Tuhan kan nggak nyambung gitu ya teman-teman ya. Tapi start with their needs gitu. Ini very practical dan this is very simple. Ya. Jadi saya kasih contoh tuh, I can do all things to Christ who strengthen me. Atau with God everything is possible. Itu contohnya. Dan kita akan langsung belajar. Jadi setelah menentukan tema, kita udah tahu pesannya apa, barulah kita menentukan judul dan subjudulnya. Jadi
teman-teman harus memperhatikan ada dua hal yang perlu kita tentuin, ada judul dan ada subjudulnya. Dan supnya itu bukan sop ya yang bisa dimakan, enggak, tapi nanti saya akan jabarin ke teman-teman semua. Nah, judul dan subjudul ini haruslah menarik dan relate dengan segmen atau market yang kita jangkau ya, atau target audiensnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pilih judul dan subjudul yang terlalu old school, yang kedengerannya buat kata-kata buat telinga anak zaman SMP atau SMA yang kalian reach out, ya ada chance mereka nggak interested gitu, nggak tertarik dengan event yang kalian sodorin ke mereka gitu. Contoh event misalnya kalian pakai judul keren, ya mungkin kata-kata keren itu ya mungkin generasi tahun 2000-an masih relatable, tapi mungkin anak-anak sekarang misalnya lebih tersentuh dengan kata-kata kece misalnya. Ini cuman misalnya gitu. Jadi buat judul dan subjudul yang menarik dan relate. Dan saya di sini kasih sebuah example. Jadi judul itu adalah sesuatu yang berpesan ya, yang berpesan dari pesan yang memang kalian mau sampaikan, tapi nggak yang directly gitu. Karena kan kita eventnya mau jangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kecuali kita mau bikin KKR gereja, langsung aja ke pesannya directly gitu ya. Gitu. Bersama Tuhan semuanya mungkin misalnya. Tapi karena kita mau menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, saya akan kasih contoh demi contoh di sini. Nah, yang kedua, subjudulnya itu adalah sesuatu atau subjudul yang menyatakan atau menentukan bentuk acaranya seperti apa gitu. Jadi saya kasih tiga contoh. Nah, di sini sebelah kirinya itu subjudul, sebelah kanannya itu judul acaranya. Gitu. Jadi misalnya subjudul bentuk acaranya kalian tulis Korean Food Party gitu. Terus judulnya Daebak. Nah, atau misalnya oh saya mau bikin acara buat SMP SMA, temanya tentang hobi Kak. Ya oke, kita bikin dah subjudulnya K-popers Talk gitu. Nah, judulnya apa? Me versus My Idol. Ataukah saya mau buat acaranya tentang hobi, tentang game. Oke, subjudulnya kasih Games Day. Nah, terus ada lagi judul di bawah yang besar tuh. Di desain nanti nanti akan diajarin jagoan apaan tuh. Nah, itu kan yang lagi relate ya ke anak-anak SMP atau SMA sekarang. Jadi, tentuin judul dan juga subjudul. Saya sangat merekomendasi ada subjudul dan juga judul karena biasanya judul itu bisa lebih menarik eh, perhatian, lebih catchy gitu ya. Judul penting dan judul itu penting. Jadi kalian nggak boleh menghilangkan dua hal ini. Gitu. Nah, seringkali beberapa event memang memang working out sih, spaghetti party gitu. Titik. Itu keren keren. Saya nggak bilang itu event yang oh judulnya nggak keren gitu. Nggak, itu keren. Tapi bisa bisa juga kita spaghetti partinya kita jadiin subjudul, kita kasih judulnya. Misalnya Fuel and Full misalnya kayak gitu. Jadi mereka akan bertanya-tanya, ih, ini ada spaghetti party, tapi ada judul yang menarik juga nih, gitu, yang mengajak, yang akan membuat mereka, kayaknya saya mau ikut gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman tambahin subjudul dan juga judul yang sangat menarik dan relatable dengan anak-anak atau dengan segmen yang kita jangkau. Oke, ya very practical. Tentuin tema, tentuin pesan, tentuin judul dan subjudulnya. Baru dari situ kita menentukan susunan acara. Nah, buat acara reach out, ya, atau yang biasa kalian lakuin di Kamis sore, anak-anak pulang sekolah, yang marketnya lebih dari 20 orang, atau lebih dari 15 orang ke atas, ya, sebenarnya tiga hal yang kalian perlu perhatikan secara khusus, yaitu secara susunan acara. Hal yang paling penting ada di opening, ada di main-nya, dan ada di closing-nya gitu. Jadi ini kita ngomong acara ya. Kita nggak ngomong yang lain, benar-benar fokus ke acara. Jadi pikirkan tiga tajuk atau tiga hal ini: opening, main, dan closing. Dan di sini saya akan jabarin buat teman-teman semua. Nah, kalau kalian mau buat sebuah opening, ya, buat sesuatu, ya saya di sini tulis opening itu adalah sesuatu yang menarik perhatian. Jadi get all the attention gitu. Kalau misalnya kalian opening tiba-tiba sharing itu beda beda ranah gitu. Tapi di sini saya tulis misalnya opening MC, opening video, atau misalnya kalian bikin opening small act atau performance, sesuatu yang menghibur dan menarik perhatian mereka, atau opening games atau icebreaker. Itu sesuatu yang ringan
jangan yang berat ya, tapi get their attention. Jadi saya di sini kasih empat empat tipe-tipenya, dan kalian silakan mau pilih yang mana kalau kalian mau buat sebuah acara ya. Dan untuk acara dengan skala memang Friends United atau reaching out event ya, buatlah nggak usah yang terlalu ribet-ribet, tapi buatlah dari empat kategori ini. Oke, jadi buat opening atau sesuatu yang menarik perhatian. Itu misalnya ada opening video, atau misalnya opening MC. MC kan juga master of ceremony ya, atau pencair suasana, something yang ringan. Jangan opening MC tiba-tiba udah langsung tanya hal yang berat-berat atau apa ya, tapi buat sesuatu yang menarik perhatian mereka sampai mereka udah datang, they feel comfort gitu. Atau opening act misalnya, oh mau ada mini drama atau mini komedi, atau act itu action atau performance performance yang menghibur gitu. Itu juga sangat penting yang ada, yang kalian bisa apply di acara skala reach out event ini ya. Dan yang sering kali yang teman-teman sering lakuin yang mana? Ya saya bisa tebak, kalau nggak MC icebreaker. Ya itu sering. Karena itu paling simple, nggak perlu ribet-ribet. Ya, tapi itu juga nggak salah. Oke, kita langsung berikutnya. Nah, setelah kalian udah punya openingnya mau apa, teman-teman bisa tentuin yaitu main menu-nya atau main itemnya. Nah, main menu ini simpelnya adalah sesuatu yang menyampaikan pesan berhubungan dengan tema dan berhubungan dengan bentuk acaranya. Gitu. Jadi saya di sini jabarin ya. Yang di sebelah kiri itu adalah main menu satu arah. Jadi kalau kalian buat sebuah reach out event, biasanya main menunya bisa bentuknya ya sharing atau kesaksian ataupun storytelling gitu. Nah, storytelling juga bentuknya bisa banyak hal. Bisa dalam bentuk video atau drama, itu adalah semua bentuk storytelling yang satu arah. Jadi yang sebelah kiri nih, kolom sebelah kiri, ini adalah main menu yang kita sampaikan secara satu arah gitu, dari performer atau dari pembicaranya ke audiens. Tapi kita juga bisa membuat sebuah reach out event yang main menunya itu dua arah gitu. Jadi audiens itu nggak cuma duduk, ngeliatin, denger, perhatiin, enggak. Tapi mereka juga bisa berinteraksi. Dan di sini saya buat tiga sub, yaitu yang pertama ada group activity. Gitu. Jadi kalian bisa bikin acara ya, nyampein pesannya lewat activity. Misalnya activity ngapain, nanti ada artinya gitu. Atau kalau saya tulis yang kedua di sini bisanya tentang group challenge gitu. Nah, biasanya activity atau challenge ini dikaitin dengan games gitu. Tapi sebenarnya ada perbedaannya antara games, activity, dan challenge gitu. Biasanya ya games itu buat sesuatu yang more fun, low pressure, tapi activity itu lebih mikir karena lebih punya arti. Mereka bisa belajar, oh ternyata activity ini atau challenge ini meaningnya ini, saya diarahkan ke sini. Nah, itu adalah penyampaian pesan dengan dua arah. They did something and they learn something. Dan di sini bentuknya juga kalian kalau yang mau dua arah bisa Q&A. Kalau talk show di sebuah acara reach out event, I think keberatan ya teman-teman. Jadi kalian bisa bentuk formatnya tuh Q&A. Ya, tiga pertanyaan, nanti pertanyaannya udah mulai disetting. Ya, cuman ini adalah kategori-kategori yang kalian bisa apply. Oke? Ya, sesuatu yang menyampaikan pesan berhubungan dengan tema dan bentuk acara. Jadi, setelah kalian nentuin openingnya apa, tentuin dulu main itemnya itu mau apa. Dan tentuin dari enam kategori ini. Sharing, testimoni, storytelling yang satu arah, group activity, group challenge, atau Q&A yang dua arah. Just choose gitu ya. Mudah ya teman-teman ya. Nah, berikutnya setelah kita udah punya opening, closing di dalam sebuah opening, main menu di dalam sebuah acara, penting kita punya sebuah closing yang bagus gitu. Dan namanya acara reach out, nggak mungkin kita closingnya kayak XO gitu ya, tiba-tiba lagu Planet Boom apa, ya nggak bisa. Tapi di sini saya tulis untuk acara skalanya reach out, closing itu berarti sesuatu yang meninggalkan sebuah kesan. Nah, yang selama ini kita udah lakuin closingnya ngapain? Makan, ya. Food fellowship, which is itu hal yang itu hal yang bagus, gitu. Tapi teman-teman kalian juga harus tahu dengan adanya ini kan di sini saya tulis ada tiga kategori ya, food fellowship, reward, dan juga souvenir gitu. Nah, dengan adanya reward itu juga meninggalkan sebuah kesan.
Misalnya kalian bikin acara games day atau acara fellowship, terus ada games-gamesnya, terus ada activity yang membawakan sebuah pesan. Nah, endingnya ditutup dengan reward gitu ya, ada hadiah, ada grand prize gitu. Nah, itu meninggalkan sebuah kesan. Dan souvenir atau merch gitu, misalnya pas pulang mereka datang ke acara apa di misalnya biasanya di mana gitu 50 orang misalnya pulang bawa souvenir. Nah, mereka souvenirnya misalnya bookmark atau kalian mau cetak anything, kalau kalian misalnya baik duit acara reach out souvenirnya baju atau apa. Nah, tapi itu semua tuh akan sangat berpengaruh gitu. Nah, teman-teman kalau event-event di luar ya even skala kecil pun mereka sering banget buat sebuah souvenir atau merch yang mereka bisa bawa pulang. Jadi sesuatu yang meninggalkan kesan. Jadi tiap kali mereka lihat barang itu, mereka akan teringat dengan event yang pernah mereka attend gitu. Cuman event reach out gitu. Ya, jadi kalian bisa pilih tentang tiga kategori ini. Oke, dan teman-teman semua ya sekali lagi saya mau rangkum. Kalau kalian mau buat sebuah susunan acara, pikirin opening, ada 4 kategori, pikirin main, 6 kategori, dan pikirin closing, ya, 3 kategori. Dan selama ini kan biasanya teman-teman kalau bikin sebuah acara itu kan, ya mostly ya, opening MC, icebreaker, terus testimoni atau group activity, terus baru endingnya food fellowship, which is that's very good. Tapi kalau kalian mau melatih kekreativitasan kalian, cobalah semua kategori yang ada yang saya jabarin di video ini. Ya, jadi just try gitu and see how it goes. Oke. Nah, yang terakhir ya poin yang terakhir yang saya mau bagiin buat teman-teman, setelah kalian udah nentuin mulai dari awal banget tuh tema, pesan, judul dan subjudul, susunan acara udah ada nih. Nah, jangan lupa untuk memikirkan tentuin promosinya seperti apa. Dan saya mau langsung jabarin promosi yang saya maksud yang akan kita lakuin melalui sosial media. Nah, teman-teman, untuk menentukan sebuah promosi, kalian bisa melakukan dua hal, pre dan post. Pre itu adalah promosi sebelum acara, post itu adalah bukan ngeposting, tapi promosi setelah acara, ya. Dan biasanya untuk skala reach out, misalnya itu biasanya promosinya berupa desain dan invitation. Nah, di sini ada yang menarik, teman-teman. Ya, mengapa saya bilang subjudul dan judul itu penting? Saya di sini kasih sebuah contoh. Nah, kalau kalian bisa lihat nih di desain yang paling kiri, ini subjudulnya adalah Korean Food Party. Terus judulnya adalah Daebak gitu. Dan biasanya di bawah ini tuh ada seputar acara. Saya tulis di sini ada game, food, connecting, have fun. Dan baru di bawahnya tentang informasi acaranya. Dan di sebelah kanannya juga ada. Dan apa bedanya desain dan invitation? Seringkali kan kita kirimin invitation tapi bentuknya desain. Nah, it's a two different thing, teman-teman. Desain adalah sesuatu yang menunjukkan acara. Sedangkan invitation adalah bentuk undangan. Ya, jadi jangan ke samar-samar atau ya sama gitu. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau kalian lihat di contoh yang sebelah kanan ini, desainnya yang mana? Yang atas. Invitation-nya ada di mana? Ada di caption-nya gitu. Jadi eh, desain tuh yang ada tulisan Friends United itu kan format atau subjudul Friends United. Judulnya Glow Up. Terus juga di bawahnya juga ada tagline karena hidup nggak gitu-gitu aja gitu. Nah, itulah desain menunjukkan acaranya. Tapi ada invitation. Invitationnya seperti apa? Yaitu captionnya di sini yang mengundang. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, biasanya kadang kalau kalian mau lakuin effort yang lebih, somehow invitationnya nggak cuma sekedar ngepost desain terus tulis caption, tapi somehow invitationnya bisa berupa video, atau invitationnya misalnya behind the scene persiapan, terus di akhir ada host yang ngomong, oke teman-teman ini behind the scene dari persiapan acara Daebak Korean Food Party. Datang ya hari Rabu jam 3 sore di sini. See you. Nah, itu adalah invitation. Bisa berupa video. Dan kalau misalnya selama ini gitu yang ya
Selama ini sih cuma desain tok doang. Invitation-nya biasa berupa broadcast. Nah, broadcast message itu adalah invitation. Jadi, that's two different thing. Design and invitation. Dan itu nggak bisa disamain. Oke? Ya, dan itu adalah bentuk sederhana. Dan untuk skala reach out, ya, I think nggak perlu ribet-ribet. Kecuali kalian mau bereksplor. Sometimes invitation juga bisa buat campaign-nya yang bagus dan segala macam. Tapi let's try with these two things. Desainnya apa? Dengan format ada subjudul, ada judul, ada si acara di tag dan juga ada keterangan acara dan invitation-nya biasa ada di caption-caption yang mengundang mereka. Kalau kalian mau effort, tambahin video yang mengundang. Oke? Ya, start dari situ dulu dan berikutnya adalah post promotion. Saya tulis post promotion adalah highlight dan testimoni. Testimoninya bukan perubahan hidup teman-teman, tapi testimoninya adalah gimana sih teman-teman yang ikut ke acara kemarin. Kalian boleh interview, sekarang kamera-kamera handphone udah memadai banget untuk bikin interview. Gimana acara hari ini? Oh, acaranya seru gitu. Atau biasanya post promosinya as simple as kalian post foto-foto terus misalnya di IG story kalian kasih question box. Gimana pengalaman kalian datang ke acara misalnya ke Korean Food Party Daebak. Nah, nanti misalnya yang react di question box IG, para komen kan tuh seru, asik. Nah, kalian tiba-tiba kalian komennya kalian posting lagi ke IG story-nya. Ya, nah, itu bisa jadi sebuah testimoni-testimoni. Dan highlight yang saya maksud di sini adalah highlight video dan juga highlight foto yang ada. Ya, jadi itu penting pre-promotion dan juga post-promotion. Oke, nah itu aja yang saya mau bagiin ya. Seru ya teman-teman ya. Ini sebenarnya baru general pembahasan mengenai gimana saya bisa membuat sebuah event yang skalanya, saya nggak bilang skala kecil sih, skala sedang lah. Formatnya reach out untuk 20 sampai 50 orang. Nah, mulai dari apa? Saya rangkum ya. Pilih tema sesuai segmen, dan di sini udah ada contoh tema-temanya. Kalian bisa lihat ya. Pilih aja salah satu, nggak perlu pusing. Udah ada tema, tentuin pesan. Ya, di sini cara tentuin pesan sekali lagi temukan kebutuhannya. Dan saya kasih contoh sana I can do all things through Christ who strengthen me. Setelah tentuin pesan, tentuin judul dan subjudul yang menarik dan relate. Wah, kalau misalnya with God anything is possible, pesan aslinya gitu, mungkin kita bisa buat judul dan subjudulnya yang lebih relate juga dengan pesan-pesannya. Nah, saya di sini kasih example-example-nya. Judul adalah sesuatu yang berpesan, subjudul bentuk acara, setelah itu baru tentuin susunan acara, ada opening, main, dan closing, dan ini udah ada kategori-kategori yang ada. Oke, terus tentukan cara promosinya, yaitu bikin pre dan juga bikin post promotion. Seperti yang tadi saya udah jelasin tentang desain, invitation, highlight, dan juga testimoni. Oke, paling itu aja. Ya, tujuannya adalah memang saya pengen kasih banyak general-general idea supaya teman-teman bisa practice your craft dalam membuat sebuah event dan start dari event skala reach out ini. Bantu friends leadermu untuk came out dengan ide-ide yang luar biasa, cari referensi yang bagus juga, dan I believe teman-teman yang masih muda, kalian yang udah helper atau disciple, kalian akan jadi even though kalian belum belum official team event gitu, tapi di komsel masing-masing atau di tim homecoming masing-masing, kalian bisa buat acara yang small event tapi bisa menjangkau jiwa-jiwa. Thank you so much, saya Renald Joshua. Sampai bertemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mantap.